beberapa alat yang digunakan untuk mengeringkan bulu kucing. Jadi ada beberapa pilihan alat, contoh yang saya paparkan di depan saya ini. Jadi untuk mengeringkan bulu kucing itu ada tiga alat ataupun tiga media untuk mengeringkan bulu kucing ataupun baby kucing. Untuk yang pertama ada hair dryer. Hair dryer ini kekurangannya dia panas. Dia lumayan panas. Walaupun kita hidupin yang kosong, yang non panas gitu ya, yang nggak panas tapi dia tetap panas. Dan saya coba hidupin. Ini yang nggak panas. Nah, ini dia pelan kali. Pelan untuk baby mungkin cocok untuk baby. Ini pelan kali, anginnya juga lembut kali, suara pun kecil karena memang anginnya kurang, dan dia ada volume 2. Nah, di volume 2 dia lebih kencang, suara juga kencang, tapi volume angin yang dikeluarkan itu tidak terlalu kencang, cuman suara aja kencang. Dan dia head dryer ini, padahal tadi saya hidupin yang non panas, yang kosong, tapi juga tetap terasa panasnya. Apalagi dihidupin yang panasnya. Kalau dihidupin yang panasnya itu cukup panas. Jadi saya sarankan jangan pernah gunakan head dryer di menu yang panas, karena itu cukup panas. Itu nggak bagus untuk bulu kucing. Kalau panas sekali bisa membuat bulu kucing rontok. Dan ada media kedua, ada alat pengering kedua. Ini dia hand dryer. Ini blower tangan. Ada juga yang nyebut ini blower keong. Blower keong ini di atas hair dryer. Dia lebih agak besar dan juga anginnya lebih kencang. Akan tetapi suaranya yang lumayan terdengar besar. Karena kenapa? Ini di tangan kita. Misalnya ini kucing, kita blower kalau dekat, mesinnya kan dekat dengan si kucingnya karena nggak ada selang. Sehingga suara besar itu langsung terdengar si kucingnya, bisa membuat si kucingnya takut. Jadi ini coba saya hidupkan untuk mendengar semana besar sih suara hand dryernya ataupun blower tangannya. Kita hidupin. Kencang. Anginnya lumayan kencang, cukup kencang anginnya. Akan tetapi suaranya juga kencang, bising. Lumayan. Oke, itu dia. Ini yang kedua, pilihan kedua buat teman-teman. Tapi di antara tiga media ataupun alat pengering bulu kucing ini, saya tetap rekomendasikan pet blower untuk teman-teman gunakan. Pet blower ini bisa digunakan untuk baby, bisa juga digunakan untuk yang adult, yang dewasa. Karena ini dia udah ada selang. Yang pertama, ini udah ada selang. Selangnya lumayan panjang, ini sekitar 1,5 meter panjang selangnya kalau udah kita hidupin. Cuman ini pet blowernya udah tua, karena dia udah tua, mungkin suara dia juga udah lumayan terdengar besar. Kemudian ini sudah sekitar 2 tahun lebih saya gunakan, jadi sudah wajar suaranya lebih besar. Akan tetapi untuk pet blower dia juga ada setelan panas dan juga nggak panas. Panasnya ada tingkat 1 dan juga tingkat 2 untuk yang pet blower. Dan kelebihan pet blower satu lagi, makanya saya bilang tadi bisa digunakan untuk baby kucing dan juga bisa digunakan untuk kucing dewasa, karena dia ada setelan volumenya. Dia ada setelan volumenya, bisa dikecilkan dan juga bisa dibesarkan. Ini coba saya hidupkan, akan tetapi suaranya lumayan agak besar karena ini pet blowernya udah tua gitu ya. Jadi coba saya hidupkan di volume paling kecil. Saya hidupkan. Nah, ini volume paling kecil. Ini volume paling kecilnya. Lumayan terdengar besar karena gentarannya, karena gentaran mungkin di atas kursi, kemudian karena gentaran pet blowernya udah lumayan tua gitu ya. Ini tadi paling kecil, coba kita hidupin dari paling kecil hingga ke paling besar.
Coba di rambut ya kan. Nah, jadi ini pet blower yang saya rekomendasikan. Dia bisa ada setelan kecil dan juga ada setelan besar. Ini untuk doggy pun digunakan yang pet blower ini. Untuk kucing dewasa ya cukup mempercepat ataupun mempersingkat waktu untuk mengeringkan bulu kucingnya. Tapi saya tetap anjurkan, jika volumenya kencang, jangan terlalu dekat waktu proses blowernya, tapi gunakan jarak yang agak jauh, setidaknya lebih dari 1,5 meter kita ambil jarak untuk blower kucingnya, supaya kucingnya tidak terlalu ketakutan. Oke, saya sudah bahas beberapa media untuk mengeringkan bulu kucing, baik baby ataupun yang udah besar. Jadi sekarang saya mau langsung praktekkan alat-alat ini untuk kucing saya, baby kucing saya yang baru saya mandikan. Jadi langsung dilihat prosesnya. Waktu kita blower, waktu kita keringkan menggunakan ketiga alat ini. Oke, ini saya akan keringkan si Rayu pakai head dryernya. Saya gunakan volume 1 dulu. Nah, ini volume 1. Untuk bulu kucing ya bisa lah. Kalau kucing dewasa mau gunakan head dryer ini ya butuh waktu 2 jam baru kering. Jadi ini kita gunakan volume 2. Nah, ini volume 2. Di volume 2 menurut saya anginnya nggak terlalu kencang. Malahan suaranya yang pertama kencang, anginnya nggak terlalu kencang. Nah, ini menggunakan head dryernya. Jadi sekarang coba kita gunakan yang hand blower ya, hand blower. Coba kita gunakan hand blower ya. Ini kita gunakan head dryer, lumayan cepet juga keringnya, lumayan cepet, tapi agak lambat. Tapi coba sekarang kita gunakan yang hand blower ataupun hand dryernya atau blower keongnya. Mungkin kucingnya agak takut. Nah, anginnya cukup kencang. Nah, ini dia. Ini menggunakan pet hand blower ataupun hand dryernya ataupun blower keongnya. Anginnya kencang, lumayan cepet kalau untuk mengeringkan anak kucing, kitten itu mungkin lumayan cepet. Tapi untuk yang kucing dewasa mungkin agak lumayan lambat juga untuk proses pengeringannya. Jadi coba kita coba lagi. Kucingnya nggak terlalu takut karena temperamennya lumayan bagus. Kita coba di bagian perut. Akhir kita gunakan pet blower. Ini blower khusus untuk kucing, untuk hewan, untuk kucing. Ini bisa untuk kita, ini juga bisa untuk yang dewasa. Kita gunakan volume paling kecil dulu. Ini volume paling kecil. Itu tadi menggunakan volume yang agak besar, setengah volume, kencang kali. Bentar udah kering. Jadi untuk kita finishing ini, untuk area wajah di bawah dagu mungkin teman-teman boleh pakai head dryer karena suaranya lebih pelan. Jadi saya finishkan dulu, keringkan dulu mereka ya.